Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Nur Faizi, mahasiswa Bimbingan dan Konseling Angkatan 2021 dengan NIM 2110123210004, yang mana pada video kali ini saya akan memenuhi tugas UTS teori-teori kepribadian, yaitu melakukan analisis kepribadian dari salah satu tokoh di film Long Live the King menggunakan teori behavioristik. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah teori-teori kepribadian, yaitu Dr. Nina Permatasari, SPC MPD, dan juga Ibu Eklis Ciseda Makarya, SPD MPD. Baiklah, tidak berlama-lama, mari kita saksikan video analisis kepribadian saya yang pada film Long Live the King. Belum kita melakukan analisis pada karakter di salah satu tokoh di film Long Live the King, perlu diketahui bahwa film Long Live the King itu diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama. Webtoon Long Live the King dibuat oleh Bauden Musup atau Willow Forest yang ditulis oleh Im Gyu Bin dan digambar oleh Ryu Gyeong Sun, yang mana webtoon ini dirilis pada tahun 2012 hingga saat ini sudah mencapai season 4. Webtoon Long Live the King sudah cukup terkenal dan memiliki pembaca setia. Mereka pun mendukung ketika Kim Rae-won dikabarkan akan berperan sebagai karakter utama di filmnya, dan mereka mengatakan bahwa Kim Rae-won cocok untuk memerankan karakter utama seperti yang digambarkan di webtoonnya. Selanjutnya, mari saya bacakan sedikit sinopsis singkat dari film Long Live the King. Pada film Long Live the King, diceritakan seorang pria bernama Jang Se-chol yang diperankan oleh Kim Rae-won adalah bos gangster. Dia bertemu pengacara wanita yang bernama Kang So-hyun yang diperankan oleh Won Jia di sebuah demonstrasi di mana pedagang lokal menentang rekonstruksi pasar tradisional. Walaupun mereka bertentangan, Jang Se-chol jatuh cinta kepada Kang So-hyun pada pandangan pertama dan mencoba membuat kesan yang baik. Akan tetapi, Kang So-hyun memandang Jang Se-chol tidak lebih dari seorang penjahat. Dia memberitahu Jang Se-chol untuk menjadi orang baik. Dengan kata-kata itu, Jang Se-chol memutuskan untuk menjalani kehidupan baru. Karena ingin menjadi orang baik, dia meminta nasihat kepada politisi terkenal bernama Hwang Bo-yoon yang diperankan oleh Jae Mo-sung. Dan pada suatu hari, Jang Se-chol menyelamatkan sopir bus setelah busnya jatuh dan menggantung di jembatan. Dengan adanya liputan berita tersebut tentang kecelakaan itu, seketika Jang Se-chol dianggap sebagai pahlawan, dan segera Jang Se-chol mencalonkan diri untuk duduk di Majelis Nasional setelah mentornya Hwang Bo-yoon diserang dan dirawat di rumah sakit. Dan selanjutnya, saya akan sedikit menjabarkan filmografi dari film ini. Film ini berjudul Long Live the King, yang mana film ini bergenre politik, action, gangster, crime, dan drama. Direktur dari film ini yaitu Kang Yeon-sung, dan writernya adalah Kang Yeon-sung dan Ryu Gyeong-sun atau Bauden Musup, penulis dari webtoonnya. Film ini diproduseri oleh Yo Yong Chae, yang mana perusahaan yang memproduksi film ini yaitu BA Entertainment, dan distributornya yaitu Megabox Plus M atau Contents Nandakinda. Film ini dirilis pada tahun 19 Juni 2019 dengan durasi 118 menit. Baik, kita lanjut kepada pemeran-pemeran dari film ini. Yang pertama, sebagai tokoh utamanya yaitu Kim Rae-won sebagai Jang Se-chol. Di sini berperan sebagai bos gangster di Mokpo yang ingin berubah menjadi orang baik. Selanjutnya ada Won Jia sebagai Kang So-hyun, berperan sebagai pengacara yang membela warga yang lemah dan tak berdaya. Selanjutnya ada Jin Sun Kyu
sebagai Jo Kwang Chun yang berperan sebagai bos gangster dan musuh dari Jang Se-chol. Selanjutnya adalah Choi Gi-hwa yang sebagai Choi Man-soo yang berperan sebagai politisi licik yang mencalonkan diri sebagai perwakilan anggota Majelis Nasional Kongres. Dan selanjutnya ada Choi Mon-sung sebagai Wang Bo-yun yang berperan sebagai mantan gangster yang dipercayai oleh warga. Dalam film ini ada juga berbagai karakter yang lain adalah Jo Jin-moo, Choi Jae-hwan, Cha Yup, Yo Hae-ji, Lim Hyung-jo, Choi Ji-woo, Gil Hye-yeon, dan Bae Ha-sun. Dari sudah yang saya sebutkan, dari banyaknya karakter di film ini, pada kali ini saya akan menganalisis kepribadian dari karakter utamanya, yaitu Kim Rae-won atau yang berperan sebagai Jang Se-chol. Yang mana di sini perannya itu sebagai bos gangster yang ingin berubah menjadi baik. Nah, silahkan tonton analisis dari saya menggunakan teori behavioristik bagaimana Kim Rae-won berubah menjadi baik dari asalnya seorang gangster yang brutal, pemarah dan hal lainnya menjadi seorang orang baik yang membela warga sekitarnya. Baiklah, mari kita masuk ke bagian analisis dari kepribadian karakter Kim Rae-won yang berperan sebagai Jang Se-chol. Seperti yang terlihat di film dan webtoon bahwa tokoh utamanya yaitu Kim Rae-won yang berperan sebagai Jang Se-chol yang digambarkan sebagai seorang gangster yang tentunya bayangan umum tentang mereka itu adalah sekelompok lelaki yang bertingkah kasar, suka berkelahi seperti preman, dan bahkan dapat melakukan kejahatan. Namun, di dalam cerita, setelah bertemu dengan Kang So-yoon yang diperankan oleh Won Ji-a di sebuah demonstrasi yang membuat Jang Se-chol yang diperankan oleh Kim Rae-won ingin berubah menjadi orang baik, yang mana salah satu cara yang dilakukan oleh Jang Se-chol untuk berubah yang awalnya seorang gangster yang pemarah, brutal, emosian, dan lain-lain dan menjadi orang baik adalah dengan belajar dari seorang mantan gangster yaitu Wang Bo-yun, yang mana pada masa lalunya Wang Bo-yun memang seorang gangster, tapi sekarang yang membuka sebuah restoran yang menyediakan makanan dengan harga murah dan ia pun sering melakukan aksi sosial bahkan dipercayai oleh warga. Seperti yang sudah saya sebutkan bahwa Wang Bo-yun membantu Jang Se-chol untuk berubah menjadi baik, dan salah satu hal yang diajari oleh Wang Bo-yun adalah untuk menghilangkan sifat pemarah dari Jang Se-chol, yaitu tidak lagi bersikap anarkis atau sedikit-sedikit marah terhadap hal-hal kecil. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa pada review atau analisis kepribadian tokoh di film Long Live the King ini, bahwa saya akan mengangkat itu teori kepribadian behavioristik, yang mana behaviorisme ini merupakan suatu pandangan bahwa manusia berkembang berdasarkan stimulus yang diterima dari lingkungan sekitar. Behaviorisme adalah sebuah aliran dalam psikologi dari Bruce Frederick Skinner atau yang sering dikenal dengan B.F. Skinner. Skinner adalah tokoh behaviorisme yang paling produktif dalam mengemukakan gagasan dan penelitian dan paling berpengaruh serta paling berani dan tegas dalam menjawab tantangan dan kritik-kritik atas behaviorisme. Skinner merupakan sebuah teori psikologi yang memandang bahwa perkembangan kepribadian manusia itu dapat berubah berdasarkan pembelajaran dari lingkungan sekitar. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa karakter Jang Se-chol ingin berubah menjadi orang baik dengan cara belajar dari seorang mantan gangster yaitu Wang Bo-yun, maka hal ini sama seperti pandangan teori behavioristik dari Skinner yang berpendapat bahwa perkembangan kepribadian manusia itu dapat berubah berdasarkan pembelajaran dari lingkungan sekitarnya. Namun, tidak hanya dari belajar dari Wang Bo-yun, tetapi juga Jang Se-chol yang berubah pun didukung oleh lingkungan sekitarnya, sehingga perubahan yang diinginkannya dapat tercapai dengan baik. Dalam teori behavioristik, ada juga disebutkan bahwa tingkah laku itu dipengaruhi oleh adanya stimulus dan respon. Dan di film Long Live the King ini, pada karakter Jang Se-chol
dapat dikatakan stimulus yang dia dapatkan. Dengan begitu juga membantu perubahan dari kepribadian dan tingkah laku dari Jang Sejol tersebut. Dan juga Jang Sejol juga dapat memberikan respon yang baik sehingga perubahan yang dia inginkan dan lakukan dapat berjalan dengan baik. Stimulus di sini dapat diartikan sebagai dukungan dari teman-teman sekitar dan orang-orang sekitarnya yang ingin dia berubah jadi baik. Tidak hanya keinginan diri dari Jang Sejol sendiri, tetapi lingkungan sekitarnya pun mendukung atas perubahan yang dia inginkan, sehingga perubahan yang dia inginkan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berakhirlah video kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Saya juga mohon maaf apabila dalam video ini terdapat salah kata ataupun perbuatan yang saya lakukan. Dan juga saya berharap dalam video ini semoga bermanfaat bagi kita semua, bisa dijadikan sebagai referensi dan juga pembelajaran dari para penonton sekalian. Cukup dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.